Angkers, terima kasih telah klik video ini. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa subscribe dan turn on notification bersama gue, AH Dila di Podcast Angker. Enjoy this video, check it out! Halo Bang Emo. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Jadi guys, Bang Emo ini merupakan senior aku di fakultas, di kampus juga. Oh. Bang Emo berapa sih usia sekarang? Kalau boleh tahu deh. Aduh, 23 tahun. 23 tahun. Berarti ada planning nggak Bang? Kayak misalnya umur segini mau kerja atau mau nikah atau gimana? Planning pasti ada lah ya, mau planning gitu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin planning terdekatnya adalah menyelesaikan kuliah dulu. Habis itu baru kerja, habis itu nanti baru menikah gitu. Berarti Bang Emo pernah gak sih dekat sama cewek atau apa sih namanya? Pacaran gitu? Ini agak privasi sih sebenarnya. Pacaran pernah, dekat sama cewek pasti pernah juga. Oh, sekarang lagi pacaran gitu? Oh, sekarang lagi solo player sih. Oh, solo player. Single player aja. Ada nggak tipe-tipe cewek idaman abang yang buat dijadikan calon istri? Calon istri ya? Iya. Calon istri ada sih pastinya, tapi kayaknya kalau ngomongin kriteria itu balik lagi sama Emo sendiri sih gitu. Kalau misalnya Emonya kayaknya bisa upgrade diri dulu, tapi kalau untuk pengennya pasti pengennya lebih baik dan setidaknya satu frekuensi pastinya, obrolan nyambung, habis itu enak diajak untuk diskusi pastinya, soalnya kita mau hidup lama gitu ya. Jadi kalau enaknya tuh yang solutif gitu, jadi sama-sama kayak ngasih solusi, ngasih pemasukan, ngasih insight baru gitu. Karena menikah itu sekali seumur hidup Betul, kalau bisa. betul. Nah, gini Bang, kan tadi kan lo bilang satu frekuensi ya Bang. Yes. Ada nggak kayak kriteria khusus, misalnya kayaknya istri gue harus bisa masak deh, atau kayak harus satu keyakinan, satu agama atau gimana gitu? Satu keyakinan ya harus banget ya gitu. Berarti kalau ada kemungkinan abang suka banget nih sama cewek yang non misalnya, kan muslim kan Bang? Kalau muslim. Iya, kalau suka sama cewek yang non gitu, dan kayaknya gue nge-stuck nih di cewek itu gitu. Ada kayak misalkan kadang orang membawa cewek itu ke masuk agama. Oh iya. Kebetulan dulu pernah sih kayak pacaran ya. Ya gue kayak curhat gitu jadinya sih. Jadi kayak pernah gitu, tapi untuk kayak jadi istri gitu, kalau misalnya beda agama, walaupun nanti kayak membawa, terus sebenarnya baik sih. Tapi pengennya kan kalau dia pengen ikut sendiri gitu, tanpa ada nanti dia ikut gara-gara gue gitu, gara-gara dia pengen masuk Islam gitu. Tapi kalau untuk beda agama, kalau untuk menikah gitu, itu bentengnya tinggi banget. Mau seberapa pun kita deket, bentengnya itu tinggi banget, jadi nggak bakal bisa sih. Tapi kalau untuk jago masak atau bisa masak, itu adalah opsional. Jadi kalau misalnya emang dia bisa masak, sama aja kayak kita daftar kan. Kalau misalnya ada pilihan opsional, kalau misalnya lo bisa, itu udah lebih buat lo gitu. Tapi kalau lo nggak bisa, nggak apa-apa. Gitu. Karena gue pernah didengar cewek tuh di dapur gitu. Jadi karena kayak kadang kan cewek tuh juga apa ya, kayak pressure-nya juga loh gitu, kita harus bisa masak gitu. Jadi mungkin tergantung kepada calon cowoknya juga. Kadang nggak semua cowok yang mengharuskan ceweknya bisa memasak seperti Bang Emo. Nah, kan abang udah pernah pacaran nih Bang, ada nggak sih kayak kriteria cewek yang kayaknya Bang hindari banget? Selain tadi kan abang menghindari cewek yang non. Nah, dari segi sifatnya gitu, atau kayak perilakunya gitu. Yang kayaknya gue nggak deh sama cewek ini buat jadiin istri gue gitu. Kalau perilakunya aku specifically aku nggak ada sih yang, tapi aku menghindari mungkin yang sama kayak aku. Yang karakternya sama, personality-nya sama. Soalnya bakal bentrok dan nggak bakal masuk, karena aku mencari yang nggak ada di aku. Kalau misalnya ada di gue, berarti gue nggak perlu lagi gitu. Karena gue adalah butuh insight baru, gue butuh pemasukan baru, gue butuh solusi-solusi baru gitu. Gue butuh yang mengisi kekosongan gue. Bener, gitu. Lo butuh yang melengkapi lo. Iya betul. Jadi kalau misalnya udah sama gitu, jadinya pasti gue kebayang bakal ribut terus sih gitu. Bener sih. Jadi harus memperhatikan hal-hal seperti itu juga. Betul. Nah, Bang, gimana sih cara lo nge-treat cewek supaya cewek itu nyaman sama lo gitu?
nge-treat cewek Iya. itu kalau gue ya, ini gue Iya. mau mengeneralkan laki-laki, tapi Iya, kalau gue benar. sendiri cara gue adalah gue berwawasan luas dan gue mencoba untuk jadi orang yang solutif gitu, karena gue bakal jadi teman ceritanya dia nih. Habis itu gue bakal dipercaya sama dia nih, gue bakal jadi orang ditanya ini. Tapi kalau misal gue nggak tahu apa-apa nih, atau nggak gue kosong gitu, tapi itu rasanya tuh gue malu gitu. Jadi gue cara nge-treatnya adalah gue mencoba untuk mencari melakukan riset apa sih yang cewek gak suka, apa sih yang cewek mau gitu. Kalau misalnya masalah ini gue nyelesainnya kayak gimana gitu. Jadi gue cara gue nge-treat adalah gue mencoba untuk berwawasan luas, open-minded, dan juga mengikuti apa nih tujuan kita deket, tujuan kita pacaran, ini apa nih. Kalau misalnya tujuan tujuan kita berdua pacaran nih untuk jadi support system, berarti gue harus menjadi support system buat lo, dan lo juga harus jadi support system buat gue gitu. Tapi Jadi saling menguntungkan juga iya, ya, satu saling sama menguntungkan, lain. benar banget. Jangan bucin-bucin aja guys. Iya betul. Lagi zaman-zamannya nih bucin, gue banyak nih tengok gimana ya video-video, apalagi iya. yang sekarang lagi hitsnya TikTok tuh. Iya betul. Apa-apa dikit, waduh gitu. Walaupun kadang yang jomblo kan ngeliatnya agak nggak enak Iya gitu benar kan. banget, benar banget. Nah bang, kan lu tadi udah bilang udah kriteria lo yang lo hindari. Iya. Itu kayak misal lu perhatikan nggak sih kalau misalnya seandainya nanti kalau udah berencana untuk menikah, kayak kata orang-orang kan harus diperhatikannya bibit, bebet, bobot. Iya, Nah betul. itu menurut lo gimana sih gitu? Nih itu ngomong bibit, bebet, dan bobot itu pembicaraan yang seru banget sih sebenarnya gitu. Iya. Karena menurut gua bibit, bebet, dan bobot itu adalah balik ke diri gue gitu. Heeh. Kalau misalnya gua sendiri, gua udah merasa precious nggak sih buat orang, gua udah merasa prestige nggak sih buat orang gitu. Bebet bobot gue di gue sini tuh udah bagus nggak sih buat orang gitu. Jadi kalau gue adalah memperhatikannya bobot bibit bebet itu ke diri gue. Iya. Gue sendiri udah berbobot apa belum nih? Kalau gue sendiri udah berbobot, gue pasti merasa yakin gue mencari yang berbobot juga gitu. Jadi itulah kalau ngomongin bobot bebet atau gimana gitu, gue adalah mencoba untuk membalik diri gue sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita merasa kayak berharga untuk orang lain, pasti kita juga pengen kalau misalnya kita dapat orang lain juga berharga Juga gitu sih kalau. berarti mulai dari diri sendiri Iya, juga kalau gitu gitu. kan. Introspeksi diri juga nggak sih? Betul. Kayak kita harus belajar dulu menjadi lebih baik untuk calon suami atau calon istri kita nanti gitu. Ini agak berat sumpah. Agak berat sumpah, padahal gue belum Gue nikah loh. lagi juga ada yang kayak gini sumpah. Terus bang, kan sekarang ini kayak banyak nih teman-teman yang mana ya galau gitu. Nah lo pernah lihat ini gak sih? Pernah lihat video TikTok yang ini lagi banyak-banyaknya orang datang ke nikahan mantannya. Iya. Terus kayak ntar ada drama-dramanya gitu. Iya, Menurut iya. lu itu gimana sih sebenarnya, mantan tuh boleh nggak sih datang ke pernikahan mantannya, atau kayak harusnya dia kayak mana menyikapinya gitu? Karena menurut gue ya nggak enak di calonnya yang lagi gitu. Iya, Masa betul, iya betul. kayak oh my god, menurut lu gimana sih? Kalau menurut gue itu kalau drama-drama itu sebenarnya lucu sih, dan menurut gue itu adalah Bagi lo lucu itu. bagi gue lucu dan menurut gue keren. Karena mereka mau untuk, kan mereka istilahnya datang itu kadang mereka masih sayang sama ceweknya kan. Iya. Walaupun mereka misalnya dia udah nikah gitu, mereka mengorbankan hatinya untuk melihat itu gitu. Satu, terus kedua sebenarnya iya sih, satu lagi nggak enak sama pasangannya karena mereka udah nikah kan gitu. Tapi kalau gue nih, kalau gue sendiri, kalau emang mantan istilahnya pas selesai kita udah selesai tidak baik-baik saja, atau nggak pas selesai kita emang udah kayak lost contact gitu, gue gak bakal datang. Tapi kalau misalnya kita temenan, habis itu dia punya pacar dan gue punya pacar, dan kita masih kontak, dan gue kenal sama pacarnya dia, sama calonnya dia, gue bakal tetap datang gitu. Gue tetap menghargai dia, dan dia juga harus kayak gitu sama gue gitu sih. Berarti itu wajar. Cuma kalau bisa kayak gini loh bang, kadang dia sampai meluk si calonnya, Iya. Sampai kayak gak Aduh, resah gak aduh. sih gitu ha? Ya kalau gue sih itu agak sedikit ganggu sih sebenarnya, sama kalau misalnya sampai meluk gitu. Iya, Masalahnya benar. itu adalah bukan hak lo lagi gitu. Iya benar. Dan yang paling ini sih kalau didramatisir gitu sih yang ganggu banget, kayak misalnya sampai kayak di sama temen-temennya lah gitu kan. Itu kan istilahnya dia udah rapuh gitu kan. Ya udahlah, nggak usah dikayak-kayakin lagi gitu. Itu sih. Oke guys, jadi ambil yang positifnya aja Yang kali positif ya. aja, benar-benar banget. Dengan banyaknya teknologi sekarang ya banyak juga lah yang bisa diciptakan, yang Betul, bisa betul. dibuat kreatif, sama bisa jadi kadang disetting juga ya bang. Ya, benar, Kita nggak benar, tahu benar. juga yang terjadi di luar sana. Nah bang, kan cewek itu kan punya banyak kriteria ya bang. Nah, Nah kan kadang gimana ya,
kita nggak bisa menilai juga sih kalau kita belum kenal cewek tersebut. Nah, lo sendiri melihat kayak misalnya nih, lo lebih milih wanita yang berkarir atau yang kerja di rumah? Oh, kalau itu gue depends on diri sendiri gitu. Kalau misalnya gue itu kalau gue adalah di awal, kalau misalnya ini ceritanya gue udah kayak mau nikah aja ya. Iya. Gak apa-apa. Lagi topiknya lagi pasangan hidup. Iya, ya. Benar-benar. Kayak kalau gue dia mau berkarir atau nggak dia mau di rumah, itu serah dia mau apapun itu, tapi dia tetap tahu apa tanggung jawabnya gitu. Dan kalau misalnya dia seorang istri pasti udah tahu kerjaan ini gitu kan. Ya udah, kalau misalnya dia tetap gue pengen kerja, ya udah kerja gitu, tapi jangan sampai di rumah juga lalai. Terus kalau misalnya gue mau di rumah aja, ya udah di rumah aja, tapi di rumah pun nggak yang selama di rumah pasti kan. Mungkin dia yang lo boleh kok cari kerjaan yang lo mau gitu, mungkin bikin workshop atau gimana pun gitu. Kalau gue sih ya balik lagi, intinya adalah tergantung diri lo sendiri, karena di era yang kayak gini ya, yang makin maju kayak gini, gue lihat juga apa namanya, power woman itu juga kelihatan gede banget gitu, dan mereka adalah orang-orang yang pengen sibuk, masih pengen mencari ini gitu. Ya udah, gue rasa sih free aja sih sekarang. Kalau misalnya lo pengen bebas, ya udah, misalnya dalam artian lo masih pengen kerja, ketemu teman-teman lo, yang apa sih, asalkan ya tadi balik lagi, lo tahu porsi lo sekarang istri, dan lo tahu porsi lo sekarang kerja sebagai istri itu apa gitu. Nah, berarti menurut lo gimana sih, kayak lo bilang tadi kan lo tahu porsi lo di rumah, ngapain, tanggung jawab lo di rumah, tanggung jawab yang kayak mana sih gitu, misalnya kayak beres-beres rumah atau harus masak, atau kalau udah lu punya anak kan jagain anak gitu. Kayak mana sih, emang kayak gitu, atau istri lo harus beres-beres rumah, atau lo bakal nanti targetnya mau nyewa pembantu gitu atau gimana? Kalau gue nanti kayak Adi Bakri sih pengen dapat pembantu ya gitu, tapi tergantung lagi. Kalau misalnya tugas istri di rumah tuh mungkin adalah seorang ibu sih, gue lebih adalah seorang ibu. Sebenarnya nanti seorang ibu itu adalah madrasah anak-anak menurut gue. Jadi gimana anak-anak itu nanti bisa tumbuh, bisa nanti dia bisa contoh ke ibunya lebih. Karena anak itu lebih berat ke ibunya kan, ke bapaknya juga. Tapi lebih, gue nggak pengen anak gue sama ibunya nanti tuh kayak ngerasa distance yang begitu jauh gitu. Karena atau enggak ngerasa tuh kayak nanti tidak diurusi atau nggak diurusi oleh pembantu atau gimana gitu. Tapi itu balik lagi sama istri. Tugas yang menurut gue adalah tugas di rumah itu adalah tugas istri pastinya nggak mesti nyuci, nggak mesti nyapu, itu bisa dibagi-bagi. Tapi dalamnya itu sayang aja sih sama keluarga, family oriented. Dia bisa sayang sama suaminya, bisa mengerti apa yang suami butuhin. Terus anaknya juga kayak gitu. Ya gue gitu deh. Gue lebih ke dia yang bisa gue sampai di rumah nih gue warm gitu. Gue ngerasa kayak gue balik ke rumah gitu. Ini dawan banget gitu. Bang Emu ini guys. Tapi gue ngerasa kayak gitu. Gue pengen kayak gitu. Dia nggak perlu harus kayak kerja kayak gitu, kita bisa bagi-bagi gitu. Apalagi di zaman sekarang juga teknologi udah canggih-canggih, bisa kayak sekarang pelan bisa jalan sendiri kan, karena sapu bisa jalan sendiri gitu. Ya udah gitu, bukan masalah untuk bersih-bersih, tapi masalahnya waktu gue pulang, gue dari kerja misal, gue pulang gue ngerasa tuh ini tempat gue gitu, gue tenang gitu. Gue dapat hal yang positif banget dari Bang Emo. Kayak pemikiran-pemikiran kayak Bang Emo ini langka banget loh sama cowok-cowok yang kadang nggak semuanya berpikir seperti itu kan. Nah, kan tadi udah bilang tentang, udah jauh banget ya omongan kita. Aduh, kayak udah mau nikah aja. Nah, terus lo ada planning nggak sih, kayak misalnya kan kita belum nargetin misalnya umur segini lo mau nikah, terus atau mau sukses dulu, atau mau nikah setelah sukses bersama istri lo lebih milih yang mana tuh? Pertanyaannya keren sih. Ini adalah pertanyaan yang, karena kan ada yang bilang rezeki orang menikah tuh pasti ada. Betul. Gimana tuh Bang? Kalau gue nggak tahu gue pilih yang mana. Gue tuh orangnya paling nggak suka berplanning jauh. Gue orang suka berplanning dekat. Tapi lo nargetin sesuatu kan? Menargetkan, iya, tapi gue tidak menargetkan kayak umur segini gue harus nikah, enggak. Gue lebih menargetkan itu untuk kayak umur segini gue udah finansial, gue udah free gitu. Gue lebih kayak gitu sih. Soalnya kalau mau menikah dulu, sukses dulu baru menikah atau bareng-bareng, gue pengen tuh start from zero itu bareng-bareng sih. Kalau gue maunya gitu sama istri gue, sama-sama mengebiat rumah tangga yang kalau bisa tuh susah dulu pengennya gitu. Kalau gue ini bercermin sama orang tua sih, gue bercermin karena orang tua dulu kayak gitu. Iya, orang tua kayak gitu, dan dia ngasih tau gue kayak gitu. Jadi gue lebih kayak gitu tuh lebih dapat gitu apa namanya chemistry-nya gitu. Karena udah pernah kayak dirasain bareng-bareng. Iya, dirasain bareng-bareng. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya kalau misalnya zaman sekarang kan banyak juga orang yang udah kuliah yang istilahnya udah nyari kerja sendiri, istilahnya
udah kayak ya udahlah gue udah siap baru nikah, itu nggak apa-apa juga sih. Berarti kan mereka kan udah berjuang sendiri dan gue juga udah berjuang sendiri gitu. Tinggal ketemu lagi sama-sama terus sukses itu juga nggak apa-apa sih. Dan gue nggak tahu kalau milih yang mana, tapi kalau gue adalah kepengennya gitu start from zero gitu, pengen bareng-bareng nge-build. Mantap banget. Aduh, nggak bisa berkata-kata gue nih. Ada nggak sih banget tips-tips dari lo untuk teman-teman yang mungkin mau nikah? Waduh. Teman-teman, gimana sih kakak-kakak deh gitu. Karena kalau seumuran kita masih terlalu muda kali ini, nanti jadinya nikah muda. Iya benar. Ada nggak sih tips memilih pasangan? Aduh, buat kakak-kakak, maaf ini ngasih sebelumnya sarannya gitu ya. ke orang yang lebih tua. Iya, maaf sebelumnya, makanya minta maaf dulu kan. Iya, nanti bener, terlalu bener. gue Atau tuh nggak sotoy apa-apa banget untuk selantaran kita aja gitu. Iya. Jadi untuk kedepannya. Kedepannya, Iya, oke, benar banget sih. Kalau misalnya yang masih galau-galauin kali ya, Iya. kayak gimana gitu. Tips dari gue adalah itu sih yang paling penting adalah memilihnya itu pasti beratitude dan beragama sih kalau gue. Karena kalau misalnya orang sudah beratitude dan beragama, atau kenapa itu pasti udah nilainya 1+ bagus gitu. Iya. Dan juga kalau untuk galauin masalah kayak gimananya itu kayak tadi gue bilang di awal kan, balik lagi ke diri lo gitu. Lo dan update diri lo seberapa besar nih gitu kan. Kalau lo merasanya lo udah kayak diri lo, gue misalnya gue seorang lulusan, gue udah punya bisnis sendiri nih. Iya. Udah gitu gue adalah orang yang gue udah mandiri, gue nggak perlu orang yang mandiri juga, gue perlu orang yang membutuhkan gue. Kalau gue kayak gitu, berarti ya itu sekarang gue membutuhkan kayak gitu. Dan tipsnya adalah lo mencari orang yang pasti seagama, dan habis itu beratitude, dan lo emang membutuhkan dia gitu. Bukan membutuhkannya dalam artian tuh hal yang kayak gitu ya, dalam artian membutuhkan adalah gue nggak ada di situ, nah dia nih yang ngelakuin gue gitu. Jadi kayak melengkapi, bukan menginginkan aja gitu. Iya betul. Soalnya di dalam nikah itu kan pasti kan kayaknya ya, gue belum pernah nikah juga sih gitu. Ini kayak menerka-nerka atau dari pengalaman orang tua lo juga kali ya Bang. Karena pertanyaan yang ini adalah gue sempat tanyakan sama orang tua gue. Iya. Pertanyaannya keren banget, jadi gue kayaknya ini udah gue tanya sama nyokap gue yang udah menikah gitu kan. Ya kata dia sih yang paling penting adalah itu sama agama, karena dia nggak pasti ninggalin agama itu udah nggak tinggalin gitu, karena itu kan yang wajib aja udah nggak tinggalin gitu istilahnya. Pasti dia insya Allah dia nggak bakal tinggalin. Itu kan dari Bang Emo untuk istri ya Bang. Iya. Gue mungkin ada sedikit pendapat juga karena kan gue cewek. Iya, Kalau iya, melihat iya. cowok, gue sendiri sih kalau memilih calon suami, mungkin melihatnya tuh dari cara dia memperlakukan wanita, cara dia nge-treat keluarganya, ibunya, atau kalau dia punya adik perempuan, terus juga cara dia ngomong sama orang tua sih. Jadi ya kita mungkin memiliki kriteria sendiri. Betul. Atau gimana ya, yang saling melengkapi lah gitu. Betul. Ada nggak Bang pesan-pesan untuk sobat angkat? Sobat angkat Untuk pesan-pesannya- motivasinya gitu. motivasinya adalah untuk kayak teman-teman sebaya seumuran gua, mungkin seumuran kita 20-an ke bawah lah ya, Iya, atau kan 20-an ke atas sampai 25 lah ya, Iya. umur-umur yang lagi di ambang-ambang kayak gini, misalnya lagi bingung masalah kayak gini sih, Iya, gampang kan, pernikahan, habis itu pacar lah yang lain-lain gitu. Yang paling penting pesan dari gua adalah lo jangan lupa untuk kayak ngupgrade diri lo. Lo ngerasa nanti lo pengen kayak gimana itu tergantung elonya gitu kan. Kalau kata ada yang pernah gue baca gitu juga, jodoh itu tergantung kita kan. Iya, Kalau laki tuh- baik untuk perempuan yang baik. Iya benar banget. Jadi kalau lo nanti yang baik, insya Allah pasti jodoh lo baik. Emang tuh kayak sedikit naif ya kedengaran Iya, atau benar. gimana, tapi menurut gue itu adalah benar. Kalau menurut gue benar gitu. Soalnya gimana ya, upgrade diri lo mumpung lo masih muda gitu. Jangan terlalu sibuk sih mikirin kayak nanti misal kayak pasangan itu. Gue rasa sih pasangan itu tuh bakal datang dengan sendirinya dengan lo membuka diri lo gitu. Jangan tertutup, dan juga jangan lupa diasah kayak soft skill, hard skill kayak gitu-gitu ya. Jangan rebahan mulu. Jangan rebahan lo, mesti lo dicari yang apa yang lo suka. Siapa tau nanti dengan lo umur segini lo mencari nanti di umur lo yang settle, umur 25 lo tinggal memilih, gue udah pernah nyoba ini nih, sekarang gue sekarang di sini aja lah, cocok sama apa yang gue mau nantinya gitu. Sama aja kayak pasangan gitu. Mungkin umur segini lo masih galau mikirin gue kriteria gue kayak gimana ya, apa yang gimana ya. Sebenarnya gue juga kayak gitu tuh, kalau tanya kriteria lo kayak gimana, secara spesifik gue nggak tahu kriteria gue gimana, karena gue juga masih mencari gitu. Nah itu baliknya ke diri lo, selagi lo masih mencari,
ayo segera upgrade diri. Kalau gue gitu upgrade diri dengan cara cari skill-skill baru, habis itu cari karakter-karakter yang sesuai sama lo gitu. Wow, gue setuju banget sama Bang Emo dan wow, hari ini obrolannya walaupun kayak jauh banget di kita mungkin ya, benar. tapi sangat informatif dan edukatif juga guys. So thank you so much Bang Emo senior Sama-sama, aku. thank you juga udah ngajakin Agak kesini. grogi sebenarnya. Jadi guys, see you in the next video. Jangan lupa subscribe dan bye bye.